Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Halo teman-teman guru semua. Pada kesempatan kali ini, saya Dedi Ardiansah, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP Negeri 4 Metro, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1-1. Sebelum saya mempelajari modul 1-1 ini, saya menganggap bahwa pertama, sekolah merupakan tempat di mana segala rutinitas pembelajaran berjalan sesuai dengan jadwal dan kalender pendidikan. Kedua, guru merupakan seorang pendidik yang berperan penting dalam proses pembelajaran dan juga penentu keberhasilan siswa. Ketiga, murid adalah peserta didik yang harus selalu siap dalam menerima pelajaran dalam situasi apapun. Baik itu materi yang baru ataupun materi lanjutan sesuai dengan kurikulum dan rencana pembelajaran yang telah disusun pada awal tahun ajaran baru. Rutinitas saat itu adalah siswa mencatat apa yang dijelaskan oleh guru. Dan mereka harus bisa menjawab apa yang akan menjadi pertanyaan seputar materi. Proses pembelajaran saat itu masih belum mempertimbangkan karakteristik apalagi kodrat yang ada pada diri siswa yang akan belajar. Pembelajaran yang berpusat pada guru ini tanpa disadari sebenarnya telah memberi tekanan kepada siswa. Selain itu juga, pembelajaran ini berorientasi pada capaian nilai akademik, tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide, berkreativitas, berinteraksi dengan lingkungan, dan demi memperoleh pengalaman belajar yang baru. Pembelajaran yang terjadi saat ini lebih didominasi oleh guru atau teacher-centered, sehingga siswa hanya mendengarkan, menjawab soal, dan mengikuti apa yang diarahkan oleh guru. Namun setelah mempelajari modul ini, banyak hal yang telah saya mengerti di antaranya. Yang pertama, guru hendaknya memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki kemerdekaannya dalam belajar, sehingga mereka dalam belajar tidak merasa tertekan tapi merasa senang. Mereka dapat mengeksplor dirinya sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan hanyalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita harus dapat menuntun, mengarahkan agar mereka tetap berada di jalur yang benar. Guru juga menjadi panutan, tauladan, membangkitkan semangat, dan selalu memberikan dorongan moral dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Selain itu, sebagai guru hendaknya memahami kodrat yang ada pada diri anak, baik itu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Setiap anak memiliki kodratnya masing-masing yang sudah digariskan walaupun masih samar. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah, selain membimbing dan menuntun, kita juga harus dapat menjadi instruktur agar murid kita merdeka, sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan yang diberikan harus berpihak kepada anak. Sebagai pendidik, kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan. Dalam hal ini, anak merupakan subjek bukan objek pendidikan. Guru dan murid harus berkolaborasi bersama sebagai upaya menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak, agar dapat memahami karakteristiknya masing-masing. Dalam penghambaan kepada anak, pendidik harus mendahulukan kepentingan dan kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berpusat pada siswa ini, atau yang dikenal dengan student-centered learning, harus memberi ruang bagi siswa untuk belajar menurut ketertarikannya.
kemampuan pribadinya, dan gaya belajarnya. Guru sebagai pendidik juga harus berperan sebagai fasilitator yang harus mampu membangkitkan ketertarikan siswa terhadap suatu materi belajar dan menyediakan beraneka pendekatan cara belajar sehingga siswa yang berbeda-beda tersebut memperoleh metode belajar yang paling sesuai baginya. Yang ketiga, pendidikan karakter yang menjadi inti dari pendidikan yang sesungguhnya. Pendidikan budi pekerti sangat berperan penting dalam membentuk karakter anak. Guru berperan penting dalam pendidikan karakter ini. Mereka harus menjadi sosok yang mencerahkan, yang mampu membuka alam dan pikir serta jiwa para siswa. Selain itu juga, guru harus mampu memupuk nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai perilaku, dan nilai-nilai moralitas serta nilai-nilai kebinekaan. Pendidikan budi pekerti pada anak juga tidak terlepas dari peran orang tua dalam keluarga untuk menanamkan pembiasaan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, keterlibatan orang tua sangat mendukung dalam proses tumbuh kembang anak. Berikutnya, ada beberapa hal yang akan segera saya terapkan dalam pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah, pertama, mengajak para guru untuk lebih memahami bahwa setiap anak bisa tumbuh secara utuh sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Kita sebagai guru hanya mendampingi dan mengarahkan serta menjadi teladan bagi peserta didik. Kemudian, saya akan mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan tentunya berpusat pada anak, atau student-centered. Pengajaran yang berpusat pada siswa ini sangat menyenangkan dan bisa berkesan pada murid. Karena siswa bisa berkreasi dan mengeluarkan ide-ide kreatifnya sendiri. Model pembelajaran yang akan digunakan adalah cooperative learning. Model ini akan membawa siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Kedua, menekankan kepada setiap guru untuk lebih memahami bahwa siswa secara natural berbeda-beda satu dengan yang lainnya, baik dalam ketertarikannya terhadap suatu bahan ajar, kemampuan intelektualnya masing-masing, maupun dalam gaya belajar yang disukainya. Ketiga, saya akan lebih menerapkan pendidikan karakter yang menjadi inti dari pendidikan yang sesungguhnya. Kesuksesan pendidikan karakter terletak pada peran guru. Sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, tuturi handayani. Maka saya akan mengajak para guru untuk lebih memiliki kedekatan dengan siswanya, sehingga dapat mengetahui perkembangan mereka. Tidak hanya dimensi intelektual saja, namun juga kepribadian setiap siswa. Yang keempat, saya akan lebih mengoptimalkan komunikasi dengan orang tua murid dalam upaya penanaman budi pekerti pada anak. Dalam cara ini, guru dan orang tua sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran dan pembiasaan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menjadi panutan dan teladan bagi anak, agar menjadi pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.